pada hari ini, Senin 6 Februari 2023, sekira pukul 4 pagi. Bisa Anda saksikan ini kembali detik-detik rubuhnya sebuah gedung. Sepertinya tampak seperti sebuah gedung apartemen, saudara. Dan gempa yang terjadi pada pagi tadi tentunya membuat panik warga Turki. Guncangan gempa juga sudah sampai di mana rantai Dajjal itu? Apakah sudah benar-benar masih ada yang mengikatnya? Masih terikat, belum semua, tapi hampir lepas. Jika saja di setiap daerah itu tidak ada paku buminya, yang artinya ada ulama. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur meluncurkan awan panas sejauh 6 km pada Minggu siang. Sejumlah desa di utara Gunung Semeru berisiko dilanda hujan abu. Detik-detik Gunung Semeru erupsi meluncurkan awan panas guguran terekam kamera CCTV milik relawan di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia Barat. Awan panas guguran meluncur ke sisi tenggara atau mengarah ke Kali Lanang sejauh 6 km. Kolom abu awan panas guguran juga terpantau setinggi 1.500 meter dari puncak, condong ke arah utara Gunung Semeru. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, awan panas guguran terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 22 mm selama kurang lebih 15 menit. Meski belum ada laporan dampak awan panas guguran, namun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Para Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Bambang, dan insya Allah malam hari ini di video kali ini kita akan membuat konten yang seperti biasa kita lakukan, mediumisasi terkait suatu fenomena yang terjadi baru-baru ini, yaitu sebelum kita memulai mungkin kami mewakili para Sahabat Jagat mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya terkait bencana gempa bumi yang ada di Turki. Ini banyak korban meninggal, dikabarkan lebih dari 100. Gempa bumi ini berkekuatan 7,8 ya, skala Richter kalau tidak salah. Terjadi tanggal hari Minggu, ada yang mengabarkan hari Minggu, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 6. Nah, ini bersamaan dengan erupsinya Gunung Semeru. Nah, ini Gunung Semeru erupsi, Turki gempa hebat di Turki, selanjutnya Gunung Semeru erupsi. Ini sedikit mengkhawatirkan ya, apakah ada hubungannya antara gempa yang ada di Turki dengan Gunung Semeru yang erupsi, karena baru terjadi meletusnya Gunung Semeru ini ya, karena dahsyat sekali. Takutnya efek dari gempa bumi, pergesekan lempeng bumi, imbasnya ke yang ada di Turki sampai ke Gunung Semeru. Nah, nanti kita akan coba melihat dari sudut pandang gaib terkait kondisi Gunung Semeru saat ini, dan juga apakah ada hubungannya dengan gempa yang ada di Turki yang dahsyat. Nanti kita coba hadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui itu. Untuk sedulur Para Sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, harus disaring lagi kebenaran mudah-mudahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu aja. Siap Mas Lombang? Siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, pada saya benteng itu bumi yang saya dan semua keluarga ini semua terbenteng, tidak ada efek organisasi ini sampai organisasi ini selesai. Semuanya terbentengi oleh cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Orang-orang di sekitar sini semuanya terbentengi, tidak ada efek. Semuanya. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mereka. Ini singgur kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta hadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang kondisi Gunung Semeru saat ini dan juga adakah hubungannya dengan gempa yang ada di Turki. Salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang Gunung Semeru yang sudah menjadi pengikut Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang bisa memberikan informasi itu, yang bisa memberikan informasi dan menjelaskan. Saya mohon hadir masuk dalam mediator yang diizinkan oleh beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, salah satu sosok gaib. Allah sallallahu alaihi wasallam. Semua energinya yang tidak, hanya energi yang tidak. Jika ada penyusup otomatis akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa gerangan menghadirkan saya ke sini? Mohon maaf sebelum saya mengganggu Anda. Boleh tahu Anda siapa? Ki Kumbara. Ki Kumbara. Dari golongan apa? Dari golongan apa? Bangsa jin. Tidak. Siluman. Oh, siluman. Tapi sudah menjadi pengikut beliau. Sudah. Di Kumbara. Alhamdulillah sudah. Kalau boleh diceritakan Ki Kumbara, waktu pertemuan Anda dengan beliau itu sampai Anda menjadi pengikut beliau itu gimana dahulu? Saya dulu disempurnakan. Sebelumnya saya adalah siluman. Asal mula saya dari petapa. Dulu seluruh makhluk alam gaib dikumpulkan, dipanggil oleh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana untuk diajak memeluk Islam. Oh, jadi seluruh makhluk gaib? Iya, itu dikumpulkan semua. Semuanya di seluruh dunia? Terus setelah itu semuanya disarankan untuk masuk Islam? Iya, tapi dari beliau tidak pernah memaksa. Oh iya, cuman ini ya, disarankan, Disarankan. termasuk, berarti Anda termasuk dalam kumpulan itu waktu itu? Kok bisa seperti itu ya? Beliau mengumpulkan makhluk gaib seluruh dunia. Bagaimana? Ada sesuatu yang mengawasi kita? Tidak. Tidak ada.
Iya lupa. Jadi kisahnya Ki Kumbara menarik. Jadi saya masuk ke dalam kisahnya beliau. Mohon maaf Ki Kumbara. Iya. Mohon maaf sekali lagi kalau saya mengganggu Anda, Ki, mengganggu tugas Anda. Karena ada sesuatu yang terjadi di Nusantara ini. Di salah satu tempat tadi saya memanggil gaib yang sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nurjaya Nirwana yang mengetahui tentang gempa yang ada di luar negeri sana dan juga gunung yang erupsi yang ada di Nusantara. Terasa panas. Di mana? Di sini. Ada yang mencoba mengganggu? Pokoknya saya merasakan panas. Mana? Di punggung? Di sekujur tubuh. Oh, coba dulu, bertahan dulu ya, Ki Kumbara. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Nurjaya yang mencoba mengganggu, yang membuat rasa panas, dan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Semuanya hilang, semuanya terbentang. Menjadi sejuk, semuanya menjadi sejuk. Yang mencoba menghalangi benteng ini bertambah lapis-lapisnya ruang ini dengan cair Sang Hyang Nurjaya dan benteng. Gimana Ki Kumbara? Terasa adem. Hilang panasnya. Oh, alhamdulillah. Itu dari mana apa panas itu? Di sekitar ruangan ini tadi terasa. Oh, dari ruangan ini. Ya. Oh, berarti bukan dari luar ya? Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Bisa nanti coba di ini. Ini Ki Kumbara tadi apa? Khawatir gempa yang dahsyat di luar sana di Turki ada hubungannya dengan Gunung Semeru? Tentu ada. Ada. Astagfirullahaladzim. Itu suatu tanda kemunculan Dajjal. Dajjal sudah mulai berontak semua, rantai-rantainya hampir lepas semua. Oh, saat ini kondisinya sudah mau lepas rantai. Rantai itu terpaku di bumi, makanya semuanya bergetar. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi rantainya di bumi ketarik jadi bergetar buminya. Nah, hubungannya dengan Nusantara berarti ada salah satu rantai Dajjal yang di Nusantara. Tentu. Bisa dilihat kondisi saat ini sudah sampai di mana rantai Dajjal itu? Apakah sudah benar-benar masih ada yang mengikatnya? Masih terikat, belum semua, tapi hampir lepas. Jika saja di setiap daerah itu tidak ada paku buminya, yang artinya ada ulama. Iya, ada orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah itu akan bertambah cepat terlepasnya Dajjal. Iya. Karena negara Turki negara Islam yang ini di sana. Apa Dajjal akan muncul dari timur. Dari timur. Dia berbarengan dengan Imam Mahdi. Berarti benar ya, di fase-fase ini, di zaman-zaman saat ini perubahan fase akhir zaman itu memang benar sudah terjadi ya? Itu kan sudah terlihat
Tapi banyak manusia yang menganggap ini alam, pergesekan lempengan bumi karena kondisi cuaca lah. Ya karena itu akalnya yang selalu menentang, merasa pintar, merasa berilmu. Oh iya, iya. Jadi selalu ditentang. Padahal kan jelas Nabi dulu memberikan penjelasannya, tanda-tanda akhir zaman, Iya. bahwa bumi ini tidak sampai berumur 1500. Ini kan sudah mendekatkan. Sudah mendekati 1500 ya. Iya. Allahu Akbar. Tuh, iya harus sadar sampai situ ya. Itu kan istilahnya Rasulullah SAW yang mengatakan seperti itu ya. Masih mau nyangkal juga. Allah Akbar. Iya. Tidak bisa disangkal kalau sudah baginda Nabi ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya, saya tidak menyangka kalau gempa ini dan erupsi yang ada di gunung ada hubungannya dengan rantai Dajjal. Allah Akbar. Tapi Dajjal kan memiliki pasukan. Ya, itu pasukannya sudah tersebar di mana-mana. Pasukannya sudah muncul. Iya. Tinggal dari Dajjalnya saja yang keluar. Kalau Dajjal sudah keluar, sudah habis. Sekarang kan fitnah sudah mulai di mana-mana. Ya, Itu kan ulah pasukan Dajjal. termasuk presiden kita sering difitnah. Berarti yang suka fitnah bukan ngomong yang suka fitnah ya. Oh iya benar. Sebenarnya tanda-tanda gambaran-gambaran itu sudah kelihatan jelas ya. Itu Dajjal itu gambaran saja pasukannya itu. Bukan dari makhluk gaib saja Dajjal itu. Golongan manusia juga ada yang Dajjal. Dari golongan manusia. Ya itu golongan manusia. Itu persifatannya. Oh Allah Akbar ya paham. Persifatan seperti Dajjal, pemfitnah. Orang yang suka memfitnah gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya benar-benar. Ya. Memang saat ini banyak sekali yang berita yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Khususnya sih di Indonesia. Tidak tahu kalau di luar sana. Sama saja. Apalagi gejolak perang belum selesai sampai sekarang. Di Ukraina Akan terus itu. Untuk diadu domba sesama bangsa. Untuk membuat kerusakan di bumi ini. apa itu termasuk persifatan Dajjal, peperangan ini? Ya jelas. Orang makhluk itu untuk saling menyayangi, saling mengasihi. Bukan untuk berpecah belah, saling perang. Membunuh ya, malah membunuh. Iya, tapi sudah jelas seperti manusia masih banyak yang menyangkal ya, Pak. Itu sudah akal pikirannya ya sudah takdir mungkin ya. Jadi ya semoga ini menjadi pertimbangan untuk semuanya dialog saya dengan sampean. Ya, alhamdulillah. Tapi kondisi rantai Dajjal saat ini masih ada yang mengikat. Masih. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Masih. Untuk kami lah umat manusia untuk bertobat kepada Allah ya. Karena yang saya dengar tentang kemunculan Dajjal, Rasulullah menyarankan untuk lari jika bertemu dengan Dajjal. Sesakti apa Dajjal itu sebenarnya? Dajjal
semua yang berada dekatnya akan terpengaruh. Mengaruhi, jadi untuk mengikuti itu ya. Mengikuti, untuk saling memusuhi, saling membenci. Makanya yang perang nanti bukan dengan Dajjal. Terus? Kita sesama manusia yang sudah diadu domba oleh Dajjal. Astagfirullah. Caranya seperti itu. Sesama umat muslim. Karena setiap negara itu mempunyai senjata penghancur. Itu akan mengefek kepada bumi. Bumi ini tidak akan bisa ditinggali lagi. Manusianya akan kelaparan. Dan akan datang sosok Dajjal untuk menawarkan makanan-makanan. Makanya nanti akan banyak yang menjadi pengikut Dajjal karena tidak tahan menghadapi kesusahan. Karena di bumi ini tidak ada apa-apa lagi, semuanya tidak bisa digunakan kecuali Dajjal dengan kesaktiannya yang bisa merubah apa saja. Oh, dia punya kesaktian juga. Jelas. Karena Dajjal itu termasuk makhluk yang ditangguhkan oleh Allah. Tapi jangan takut, Allah juga sudah mempersiapkan makhluknya juga untuk memerangi Dajjal. Jadi kuatkan saja iman supaya tidak gampang terpengaruh oleh Dajjal. Jika suatu saat nanti terjadi kekrisisan di dunia ini, Insya Allah. Allahu Akbar. Cuman rasa takut manusia ada takut menjadi pengikutnya ini, karena saya membayangkan kondisi efek dari alat canggih manusia menghancurkan bumi sehingga bumi tidak bisa ditanam, tidak bisa untuk membuat makan manusia dan kelaparan. Sehingga muncullah tawaran-tawaran dari Dajjal dengan ilmunya ya. Jadi urutannya seperti itu. Sekarang perang sudah dimulai nih, merambah ke dunia yang lain-lainnya. Tadinya cuma 2 negara, sekarang semuanya ikut andil. Pemicunya berarti ini. Benar sekali. Semuanya pengaruh dari pasukan-pasukan Dajjal ini. Aduh, ini kok semakin kesini agak membuat bergetar ini. Antara ya harus siap, dibilang siap, harus siap. Ya, tidak usah takut. Ya. Apalagi sudah mengikuti beliau. Amin ya Allah. Ikuti saja arahan beliau. Ya. Insya Allah akan terlepas dari fitnah Dajjal. Amin ya Allah. Amin. Ya, memang kadang seperti ini pun tidak disangka dan tidak disangka-sangka sudah sampai di sini zamannya. Iya, tanpa disadari ya. Mempersiapkannya, memperkuat iman ya. Ya, mungkin saya takut untuk mempersiapkan semuanya, takut banyak yang, karena video ini ditonton banyak orang, tidak apa-apa ya. Ya, buat pembelajaran dan persiapan semuanya, dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, karena kondisi saat ini seperti yang tadi Anda sampaikan.
takut menanyakan lebih dalam lagi, dan ini sudah cukup untuk kami semua agar kami lebih giat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi dan bisa berjuang bersama di akhir zaman ini. Mungkin itu saja. Ada yang mau disampaikan untuk umat manusia, khususnya umat muslim? Cukup. Sudah cukup. Iya, mungkin saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada tidak sopan menghadirkan Anda, mengganggu Anda. Saya mohon maaf. Tidak apa-apa, karena atas izin beliau. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja. Silakan Anda kembali ke tempatnya dan lanjutkan amalnya dan tugas dari beliau. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran untuk milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan yang mengejutkan ya untuk saya pribadi ya. Semoga ini menjadi cambuk dan juga menjadi sebuah istilahnya, ayo harus lebih baik dari hari kemarin, bermanfaat untuk orang banyak, mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yakin dan tidak yakin ini bukan paksaan untuk meyakini, cuman ini sebagai opsi pilihan sedulur pada masa jagat dimanapun Anda berada. Menjadi lebih baik, benar, Anda sudah bisa merubah diri Anda lebih baik. Tidak benar pun Anda juga dapat untung karena Anda sudah lebih baik dari hari kemarin. Semoga bermanfaat di video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.